Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Di bagian kali ini memang nggak bisa dipungkiri ada bagian yang membuat kita masyarakat netizen kita semakin curiga bahwa tenggelamnya Dante itu kemungkinan besar bukan cuman menyeret tersangka Yuda Arfandi yang sekarang sudah ditahan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, tetapi dugaan sangat kuat ini bisa menyeret adalah ibundanya sendiri, Tamara. Mungkin peranannya sebagai orang yang menutupi atau bahkan membantu. Ada yang mengarah ke sana, tapi terlepas bagian tersebut butuh proses pembuktian dan Tamara pun juga tidak serta-merta bersalah karena ada bagian yang memang terlihat cukup meyakinkan bahwa Tamara itu sebenarnya memang tidak terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan putranya meninggal dunia ini. Tapi yang cukup unik adalah karena Tamara sudah menggandeng pengacara. Kita akan bahas adalah beberapa capturean dari Instagramnya Angger Dimas dan juga Tamara yang kesannya ini memberikan kode-kode dan saling sindir. Ini kan unik ya, karena biasanya kalau walaupun mereka sudah tidak lagi terikat dalam hubungan pernikahan dan yang mengikat mereka adalah Dante, tapi sekarang sudah pergi, kayaknya semuanya mau dibuka begitu. Kan bagaimanapun juga kalau ada orang yang kita sayangi meninggal dunia, biasanya kita bersatu ya untuk mencari tahu, memaksimalkan hukuman yang akan didapatkan oleh tersangka, ya ini adalah Yuda. Tetapi ini kesannya ada narasi yang berbeda. Kalau secara kata-kata, yes, semuanya sama. Di Instagramnya Angger dan juga Tamara, mereka semua adalah menuliskan Justice for Dante. Tetapi jejak digital sepertinya agak sedikit slightly different. Misalnya begini, calm before the storm. Tenang sebelum badai. Apa ini? Badai yang akan datang. Kemudian ada lagi kata-kata dari Angger Dimas di Instagramnya. Terima kasih kepada wartawan dan netizen yang sudah mengawal kasus anak saya. Saya percaya kita memiliki nurani yang sama dan tidak ingin peristiwa keji ini terulang kepada siapapun. Kawal 340, jangan terintimidasi dan tetap fokus. Justice for Dante. 340 adalah yang berencana. Yang ini hukumannya maksimal, kalau di Indonesia kayaknya bisa seumur hidup. Nah, kenapa seorang Angger Dimas begitu yakin ini adalah berencana, bukan spontanitas atau bahkan hanya sekedar kelalaian? Apa yang ngebuat seorang Angger begitu yakin bahwa anaknya ini sudah direncanakan loh? Kalau menurut Angger Dimas, bapaknya dari Dante, ngerasa bahwa ini adalah pasal 340, direncanakan. Kalau direncanakan itu paling nggak, kalau aku lihat dari kasus ini, ada beberapa peranan. Yang pertama adalah dalang, siapa yang merencanakan semua ini. Kedua adalah eksekutor yang melakukannya, ya kalau CCTV jelas adalah Yuda. Kemudian orang yang membantu, orang yang menutupi, dan bahkan mungkin orang yang melindungi. Apakah ada ke arah sana? Karena ada beberapa narasi yang dikatakan dari sahabat-sahabatnya Angger ataupun juga Tamara ya, bahwa profil dari tersangka ini tuh bukan orang sembarangan. Dia itu ada yang melindungi, katanya orang yang kaya raya, punya jabatan tinggi. Bahkan beberapa wawancara di media massa, sahabat Tamara bilang bahwa kami pun juga sudah mulai ditakut-takutin, diancam-ancam nih. Ada saudaranya yang nulis gitu ya di Instagramnya bahwa kita sudah ngelis nih siapa aja yang selama ini tidak ngebela tersangka Yuda, malah justru menjatuhkan dia begitu. Kita udah list namanya siapa-siapa aja. Kesannya bakal ada kayak sesuatu hal terjadi ke mereka. Bahkan sahabat itu bilang begini, kalau terjadi apa-apa sama kita ya kalian sudah tahu dong siapa yang ada di balik ini semua. Nah, tapi yang menurut itu kan bagian-bagian subjektif. Tapi kalau aku lihat dari Angger ini, Angger begitu yakin bahwa ini adalah pasal 340. Artinya ada sesuatu hal yang memang dia yakin, alat bukti yang kuat, dia mengarahnya ke sana. Apakah kita tahu juga Angger dilaporkan ya oleh Tamara untuk kasus yang di tahun 2021 dan ternyata itu adalah sudah resmi mereka tidak lagi menjadi suami istri. 14 Februari terjadi di sebuah hotel yang ini indikasinya adalah Angger dugaannya melakukan hal yang tak pantas, kekerasan kepada Tamara. Dan itu juga dilaporkan. Ya jelas lah ini kayaknya
ada kayak tersandra gitu kepentingan agar mungkin dalam tanda kutip ini adalah strateginya tim Tamara untuk membungkam Angger agar tidak bernyanyi yang terlalu vokal karena bisa membahayakan skenarionya mungkin, karena kan kita tahu juga Tamara juga punya pengacara. Ini unik sih, korban tapi juga punya pengacara. Buat apa ya? Kita pengen dengar malah justru pengacaranya dari tersangka Yuda ini bagaimana pembelaannya. Bagaimana dia meyakinkan masyarakat atau hakim nanti bahwa 12 kali Dante dibenamkan itu, yang terakhir itu berapa? 54 detik atau 53 detik. Itu adalah bagian dari latihan pernafasan. Apa logikanya? Kan Dante belum sampai 10 tahun lah, masih usia berapa kan? Gila, hitungan jari aja belum penuh begitu. Terus di bagian berikutnya lagi ada statement, fokus untuk kawal pasal 340. Ini ya teman-teman, adapun yang nge-tag saya tentang wawancara sang ibunda, tentang yang dibahas malah kekerasan, dengan YA mohon tetap fokus tentang motif utama, jangan mau digiring media kemana-mana. Ya, menurut aku buat Angger, kalau memang Angger menemukan bahwa ada alat bukti yang kuat mengarah bahwa ini ke pasal 340, harusnya segera speak up. Dibuktikan apa itu? Untuk menentukan satu hal fakta dalam dunia hukum kan kita ketahui harus ada 2 alat bukti ya. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti, bisa antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, atau keterangan ahli dengan keterangan terdakwa, atau yang lainnya. Itu adalah bagian dari petunjuk. Apa nih Angger yang bisa disampaikan ke media? Karena kita tahu ya, untuk profil dari tersangka kan dikategorikan bukan orang yang pada umumnya punya kemampuan financial dan networking yang cukup baik di Indonesia. Makanya harus butuh suara netizen. Dan ini juga yang dilakukan Angger, meminta bantuan untuk stand up untuk Dante, dan juga terus diviralkan, disuarakan. You know lah, no viral, no justice. Itu kan sebagian alibi yang disampaikan masyarakat Indonesia kalau kita pengen mengawal sebuah kasus gitu. Kemudian bagaimana dengan statusnya Tamara Tiasmara Instagramnya? Ya ada banyak, tetapi menurut aku yang cukup relevan adalah misalnya yang menarik ya menurut aku adalah ada salah satu, ini kayak di repost ya oleh Tamara. Diam bukan berarti tak tahu apa-apa. Diam bukan berarti benar atau salah, tapi diam adalah saat mempercayakan mengandalkan Allah untuk menyelesaikan semuanya. Tamara Tiasmara. Oh ini kutipannya. Betul, kita harus bersandar kepada Allah, itu adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi kalau seperti respon yang dikatakan oleh penyidik ya, bahwa awalnya kasus Dante ini pada saat keluarga besar menolak untuk melakukan otopsi ke Dante dan sudah mengikhlaskan, katanya adalah sudah suratan takdir, menurut aku aneh ya, karena kan meninggalnya bukan suatu hal yang wajar. Ya kalau mungkin karena kecelakaan atau karena kelalaian kita bisa paham lah. Tetapi kan CCTV menunjukkan interpretasi siapa sih, aku pengen, oke lah kalau interpretasi pasti bakal berbeda-beda. Misalnya kayak dari video yang beredar ya, dipublikasikan pada saat Dante dibenamkan 12 kali dengan durasi yang terakhir adalah sekitar 54 detik. Kalau dilihat dari sudut pandang keluarganya tersangka Yuda, pasti akan mengatakan itu adalah hal yang wajar, itu lagi latihan pernafasan. Oke, masyarakat pada umumnya pasti akan mengatakan itu aneh. Kita aja, kalau kalian sudah ngeliat di Instagramku, di Anjasa Sumara itu sudah aku posting di sana, kalian bisa cek secara detail. Itu jelas bukan bagian untuk melatih ya. Itu sih lebih kayak menyimpan kekesalan, kebencian, tetapi dilampiaskannya ke Dante kalau aku tangkap di situ. Itu adalah bagian yang pertama. Kemudian, dari tersangka Yuda ini, kalau memang dari sudut pandang keluarganya itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita pengen tahu sudut pandang dari ahli ya, expert di bidang pelatihan berenang atau diving, apakah itu tipikal khasnya? Karena kan ini bagian alat bukti, ini juga akan dipakai dalam persidangan nanti, keterangan ahli diving. Karena kan dikatakan bahwa tersangka Yuda Arfandi ini kan juga punya sertifikat diving.
keterangan dari sahabatnya Tamara, karena pernah ngajak bareng, bilangnya, ayo dong kita diving bareng kapan-kapan. Untuk diving itu kita harus punya sertifikasinya dulu ya, kita harus ngambil les, itu kayak 3 jam trainingnya, atau 5 jam, 6 jam. Untuk kedalaman-kedalaman tertentu harus ada tahapan-tahapannya, berapa jam training yang harus kita ambil. Secara keterangan ahli, aku yakin agak unik kalau ada ahli yang bilang bahwa anak usia seperti itu harus dibenamkan dalam waktu yang sangat mepet, kemudian dengan waktu yang paling terakhir tuh 54 atau 53 detik. Bahkan di CCTV kan kelihatan banget si tersangka ini pada saat Dante dibenamkan dengan sangat cepat, hanya 3 detik, 4 detik, itu karena ada lifeguard atau penjaga kolam renang yang lewat, atau ada orang-orang yang lewat sambil celingak-celinguk, itu cepat. Tetapi pada saat tidak ada orang yang berada di kolam renang tersebut memperhatikan mereka, Dante itu bisa lama banget dibenamkan. Apakah itu sebuah latihan yang wajar? Jangan terlalu positive thinking sih teman-teman ya, karena Dante ini meninggal dunia loh. Dia itu nggak bisa membela diri, dia nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Makanya alat-alat buktinya adalah bagian yang harus dikuatkan, karena itu yang akan dipakai dalam persidangan. Beberapa komentar dari netizen itu kan sudah mulai mengatakan, aku lihat di Facebook pageku, terutama di Instagram sama YouTube ya, bilang begini bahwa yang menyerang bapaknya Dante, yang mengatakan bahwa sekarang anaknya sudah meninggal dunia kayak pahlawan kesiangan, katanya dulu hampir setahun tidak ditemuin kemana aja. Aku paham sih ya, maksudnya perilaku yang dilakukan oleh Angger Dimas, I'm so sorry, itu memang tidak benar. Tidak ketemu sama Dante selama beberapa bulan, bahkan hampir setahun, tapi terakhir di Januari 2024 baru ketemu. Artinya di make up lah, mungkin dengan berbagai macam drama. Secara superficial itu adalah kesannya tidak bertanggung jawab, tetapi kita nggak tahu nih data kualitatifnya. Apakah Angger ini tidak boleh ketemu sama putranya, atau dia yang tidak mau ketemu? Itu kan berbeda. Dengan latar belakang kita ketahui bahwa tersangka Yuda menjalin hubungan dengan ibunda Dante ini sudah berapa tahun. Apakah karena ada kecemburuan makanya dilarang untuk ketemu? Kan kita nggak tahu data kualitatifnya apa, karena kan dari pihaknya Angger tidak memberikan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya, which is juga sudah nggak penting sih, karena itu kan bagian yang sifatnya kayak drama-drama. Tetapi kan kita pengen bahas adalah tentang pidananya. Kenapa nih tersangka Yuda begitu tega melakukan hal tersebut kepada Dante? Jadi ya aku setuju untuk Angger bahwa fokusnya adalah ke masalah pidana, bukan ke masalah bagian-bagian drama-drama, kenapa tidak tanggung jawab atau meninggalkan dan sebagainya. Ya kalau memang itu ada bagian yang bisa merujuk ke motif, ya it's okay, dibongkar aja. Tetapi kalau tidak ada berhubungan dengan motif sebenarnya dari perilaku tersangka, buat apa dibongkar juga, karena nggak ada hubungan, hanya akan mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak mengawal fokus utama untuk pasal 340. Kita lihat nanti ya, apa sih yang bisa dibuktikan, alat bukti apa yang bisa merujuk bahwa ini adalah pasal 340. Terima kasih sudah menonton, kita akan terus kawal kasus Dante ini sampai nanti di persidangan, sampai nanti ada keadilan untuk Dante yang begitu tega dibenamkan di tanggal 27 Januari 2024 lalu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.